pagi teman-teman, guru-guru dan guru-guru sekalian. Pagi hari ini kita akan mengawali ibadah kita dengan berdoa. Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan. Berkatilah ibadah hari ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita menyanyikan kunyanyi haleluya. Masih semangat teman-teman? Kalau begitu kita akan menyanyikan hati yang gembira. Shalom, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya.
Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu bagian firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang malam kami beristirahat. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Sebelum itu Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon hikmat Tuhan agar kami dapat memahami, mengerti firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, pada pagi hari ini kita akan merenungkan salah satu bagian dari firman Tuhan dengan tema Filia, kasih persahabatan. Mari kita sama-sama membuka Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Misaleri akan membacakannya bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Teman-teman, apakah teman-teman tahu bahwa kata kasih dalam perjanjian baru penggunaannya atau kata yang digunakan itu bisa berbeda-beda. Minimal ada 4. Yang pertama adalah agape, merujuk kasih Allah. Yang kedua adalah filia, kasih persahabatan. Yang ketiga adalah eros, kasih atau cinta seksual. Kemudian yang keempat adalah storge, kasih orang tua kepada anak-anak. Teman-teman, masalah muncul ketika ada yang membeda-bedakan kasih ini. Ada yang menyatakan bahwa agape ini lebih tinggi daripada kasih yang lainnya. Jika demikian, maka orang bisa berpikir bahwa kasih filia, storge, ataupun eros ini menjadi kurang bernilai. Nah, apakah benar seperti itu? Mari kita lihat. Dalam percakapan Yesus dan Petrus, ada 2 kata kasih yang digunakan, yaitu agape dan filia. Kita lihat pada ayat 15 dan 16 tadi, Yesus bertanya sampai 2 kali, apakah Simon mengasihinya? Kasih di sini Tuhan Yesus menggunakan kata agape. Sedangkan Simon menjawab 2 kali juga bahwa ia mengasihi Yesus. Nah, Simon menggunakan kasih, kata kasih ini adalah filia. Tetapi pada ayat 17, ketika Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, apakah Simon mengasihinya? Yesus menggunakan kata kasih yang lain, yaitu filia. Nah,
Simon menjawabnya juga filia. Apa artinya? Apakah Simon tidak bisa mencapai kasih Allah yang dimaksud Tuhan tadi, agape tadi, sehingga Simon menggunakan kata filia? Petrus pernah berkata dalam Yohanes pasal 13 ayat 37 bahwa ia akan memberikan nyawanya bagi Tuhan. Tuhan Yesus pernah juga mengatakan di Yohanes pasal 15 ayat 13 bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar. Di sini mengatakan kasih agape, memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya ini adalah filia. Jadi sebenarnya filia juga merupakan kasih yang sangat luhur dan mulia. Teman-teman, setelah menggali kata-kata dalam bahasa Yunani tentang kasih, kita bisa belajar bahwa kasih persahabatan itu juga memiliki makna yang begitu dalam. Kasih persahabatan bukan hanya sekedar relasi biasa yang bisa hancur begitu saja, melainkan menuntut sebuah pengorbanan untuk melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan kasih itu dengan baik, dengan benar? Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh mengingatkan kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan dengan baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ajarilah kami agar kami dapat mengasihi sahabat-sahabat kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami Tuhan agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap kesalahan yang telah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati.